Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 2 Karanganyar, Kabupaten Cirebon. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan suatu cara yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan lagi eksternal, baik dari segi hukuman maupun pujian. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau bisa disebut dengan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, maka motivasi yang dimiliki oleh murid masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru harus mendapatkan upaya untuk dapat menumbuhkan internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif pada diri murid. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami, serta yang terpenting adalah harus diterapkan bersama. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Budaya positif tercapai jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat tercapai dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperolehnya suasana yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi dari KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada teman-teman komunitas di sekolah. Hal menarik yang di luar dugaan bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan merupakan suatu hukuman. Selain itu, pada posisi kontrol seorang guru bahwa posisi sebagai teman itu kurang baik karena dapat berakibat murid jadi kehilangan sikap hormat terhadap gurunya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Seharusnya saya dapat sebagai manajer, dan ketika menangani masalah saya harus menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang berkata kasar dan menyebut nama dengan sebutan binatang. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa ada yang salah dengan cara saya. Karena murid hanya patuh sama saya dan saya selalu memberikan konsekuensi pada saat murid melakukan sebuah kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah.
Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari arti pentingnya komunikasi dua arah dan pemberian rasa tanggung jawab kepada siswa dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi kesalahan dengan pertanyaan, "Apa alasan kamu melakukan hal tersebut?" Hal lain yang perlu dilakukan dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua. Agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di sekolah, namun juga dilaksanakan di rumah. Sehingga kebiasaan yang sudah terbangun dapat menjadi sebuah karakter bagi murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.